Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya kalau sehat ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada siang hari ini, ya, lebih baiknya kita berdoa. Ya, silakan doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Oke ya, kita doa sudah selesai dan kita pada siang hari ini kita akan belajar tentang jenis layanan dan fasilitas layanan kesehatan ya. Tapi sebelum pembelajaran ini kita mulai ya, ada lebih baiknya kita review dulu pelajaran sebelumnya ya. Pelajaran sebelumnya itu tentang isu-isu global dalam pelayanan kesehatan. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran sebelumnya? Ada? Sudah jelas semua? Jelas semua ya. Oke, kalau sudah jelas semua, mungkin sebelum pelajaran kita mulai lagi, ada baiknya kita semangat dulu ya. Untuk semangatnya kita kasih yel-yel dulu ya. Sudah tahu yel-yelnya? Sudah. Ya, kita mulai ya. Atau ada yang mimpin? Ketua kelasnya bisa memimpin? Nggak bisa ya? Tidak, sudah. Saya yang mimpin ya. Saya kasih contoh dulu. Tepuk semangat. Semangat kita aja lah ya, biar kita lebih semangat. Ya, setuju? Setuju. Ya. Baik, tepuk semangat. Oke ya, yang pasti sudah semangat lah ya, karena sudah walaupun siang ya, tetap semangatnya. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, kita absen dulu lah ya, biar tahu siapa yang nggak masuk ya. Kita dulu ya. Abu Rizal. Saya Pak. Agusman. Saya Pak. Anggirianti. Saya Pak. Anggundaratida. Saya Pak. Apriliansa. Saya Pak. Cinta Lestari. Saya Pak. Eva. Saya Pak. Efreti. Saya Pak. Fadila. Saya Pak. Francisca. Saya Pak. Haikal. Saya Pak. Hasan. Saya Pak. Indah. Saya Pak. Intan. Saya Pak. Pia Jaspita. Saya Pak. Rani. Saya Pak. Sari Lestari. Saya Pak. Sawitri. Saya Pak. Selvi. Saya Pak. Serli. Saya Pak. Sofian. Saya Pak. Sunaryati. Saya Pak. Oke, hadir semua ya. Saya Pak. Oke ya. Selanjutnya kita langsung aja di materi pembelajarannya ya. Materi pembelajaran ini yaitu metode yang kita gunakan itu adalah metode jigsaw. Ya, metode jigsaw ini adalah kalian nanti akan dibagi kelompok. Kebetulan kalian berjumlah 25 orang ya. Jadi kita bagi 5 kelompok. Ya, nanti kalian kelompoknya seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, pertemuan kemarin, bahwa kita pertemuan ini akan pembelajaran metode jigsaw ya, metode jigsaw. Jadi nanti ada ketua di dalam satu kelompok itu ada ketuanya nanti, ada ketuanya satu kelompok, 5 kelompok ya. Nanti dalam satu kelompok itu nanti ada satu persoalan yang akan dibahas, ya, satu persoalan yang akan dibahas. Nanti silakan didiskusikan. Nah, di diskusinya itu nanti kalian yang kelompok, kita bagi 5 kelompok ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D dan kelompok E. Satu kelompok nanti dikasih tugas, nanti silakan menyebar, ya, menyebar berdasarkan tidak satu materi tapi materi yang lain, nanti bisa didiskusikan seperti itu ya. Paham ya untuk metodenya ya? Paham. Oke, kita lanjut saja tentang jenis pelayanan
dan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah, silakan untuk buku, pena, silakan diletakkan di meja. Teman-teman kalian bisa ada pertanyaan, silakan nanti ditanya terlebih dahulu ya. Dan sebelum kita diskusi, saya akan memaparkan dulu tentang materi kita, tentang pelayanan kesehatan ya. Ini ada tujuan ya. Apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama itu adalah memahami jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi kalian harus paham ya, jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan itu seperti apa ya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kalian bisa menjelaskan sebenarnya jenis-jenis pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat kita ini jenisnya apa saja ya, yang bisa kita manfaatkan sebagai masyarakat ya, tujuannya. Terus ada kriteria pencapaiannya yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini. Ya, yang pertama, mampu mengidentifikasi jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, mampu memanfaatkan jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, itu adalah kriteria pencapaian dari pembelajaran pada seri ini. Ini ada 3 jenis layanan kesehatan, itu dikelompokkan jadi 3. Ya, yang pertama itu adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ya, ini bisa kalian baca sendiri tentang pelayanan kesehatan tingkat pertama. Itu kesehatan yang bersifat pokok, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang pertama. Kemudian pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut dari dibutuhkan tenaga-tenaga spesialis dan dalam penyelenggaranya. Ini adalah pelayanan kesehatan tingkat kedua. Bagaimana dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga? Itu adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan dibutuhkan tenaga-tenaga subspesialis dalam penyelenggaranya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Pak. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sari Lestari. Pak, saya ingin bertanya tentang pelayanan kesehatan tingkat kedua. Ya. Yaitu apa saja sih Pak tenaga spesialis dalam kesehatan pelayanan tingkat kedua ini? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Sari ya tentang pelayanan kesehatan tingkat kedua. Ya, pertanyaan itu yaitu adalah tentang pelayanan kesehatan tenaga-tenaga spesialis. Sebenarnya tenaga-tenaga spesialis dalam rumah sakit itu banyak ya, banyak sekali ya. Salah satunya adalah dokter. Dokter itu banyak spesialisnya, kayak dokter bedah, kemudian dokter dokter spesialis penyakit dalam, kemudian dokter spesialis anak, kemudian dokter spesialis hematologi, banyak ya. Jadi di dalam pelayanan kesehatan tingkat kedua ini ada tenaga-tenaga spesialisnya ya, salah satunya itu. Tapi kalau seandainya dia di tenaga kesehatan tingkat pertama itu biasanya belum ada dokter spesialis, tapi dokter umumnya kan gitu ya. Paham ya? Oke, stop dulu. Mungkin ada lagi yang mau ditanya? Ya, Pak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke selanjutnya ya. Ini ada Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2016 jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi banyak sekali sebenarnya pelayanan kesehatan di dalam masyarakat kita yang perlu Anda ketahui dan perlu Anda manfaatkan, ya, dimanfaatkan. Ini salah satunya adalah praktek mandiri. Ya, nanti ada kelompok ya, nanti ada tugas praktek mandiri itu seperti apa. Ini gambarannya. Nanti kalian bisa menjelaskan sebenarnya praktek mandiri itu seperti apa. Ya, ini kelompok berapa tadi ya? Kelompok A ya, praktek mandiri ya. Ya, kemudian ini adalah pusat kesehatan masyarakat. Ya, pusat kesehatan masyarakat yang disingkat adalah Puskesmas. Ini adalah contohnya. Ini ada gambarnya tentang puskesmas. Ya, nanti kelompok bisa menjelaskan juga tentang apa sih sebenarnya puskesmas ya. Yang selanjutnya ada klinik. Ya, tadi ada ya kelompok klinik ya, yang sudah saya bagi kemarin. Dan klinik ini ada contoh klinik. Klinik biasanya buka 24 jam. Di sana biasanya klinik itu bisa spesialis, bisa juga dokter umum kayak gitu. Ini adalah contohnya.
Kemudian lanjut, ini ada rumah sakit ya. Sebenarnya rumah sakit itu banyak tipenya. Ya, kita sudah jelaskan, kita sindir-sindir kemarin tentang rumah sakit. Ada rumah sakit tipe B, tipe C, tipe B, dan tipe A ya. Itu adalah salah satu rumah sakit. Ini adalah contoh rumah sakit tipe B ya, seperti itu contohnya ya. Rumah sakit paling membantu itu termasuk salah satu tipe B ya. Nanti kalau seandainya tipe A, dia biasanya lebih lengkap lagi peralatannya dibandingkan dengan rumah sakit tipe B. Berarti rumah sakit tipe A itu rumah sakit yang tertinggi, ya, yang paling tinggi untuk jenis fasilitas atau alat-alat perlengkapan yang lebih lengkap. Ya. Ini contoh apotik, ya, kalian bisa melihat sendiri gambarnya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti ada bagian apotiknya dan ada bagian pembelinya, ya. Bagian pembelinya. Ini apotiknya ya. Ya, ini jadi tadi apotik ya. Ini apotik, ada penjualnya dan juga ada pembelinya. Kalian sudah lihat kan gambar-gambarnya bahwa gambar-gambar ini ada obat semua. Berarti apotik itu menjual obat-obatan gitu ya. Terus selanjutnya ada fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya adalah unit transfusi darah ya. Unit transfusi darah berarti dia melayani yang berhubungan dengan darah. Misalkan Anda yang ingin transfusi darah, bolehlah kalian ya bisa di sini. Atau kalian membutuhkan darah, itu boleh juga ke unit transfusi darah. Karena orang yang sakit itu rata-rata nggak mesti sehat atau HB-nya atau darahnya itu cukup. Kadang-kadang darahnya juga kurang. Makanya pelayanan kesehatan salah satunya itu membutuhkan unit transfusi darah ya. Oke, selanjutnya itu ada laboratorium kesehatan nih. Kalian bisa lihat itu ada alat-alatnya. Sebenarnya ini ada tabung ya, ada tabung. Kemudian sebenarnya fungsi dari laboratorium itu apa sih fungsinya? Ya, fungsinya adalah untuk memeriksa kesehatan pasien dengan cara pemeriksaan bisa darah, kemudian bisa apa lagi? Ya, bisa dahak, kemudian bisa sekutu dan lain-lain. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanya, perkenalkan, Pak, nama saya Abu Rizal. Ya. Pak, saya izin bertanya, apa fungsi apotik dan apakah ada apotik online? Oke. Oke, pertanyaan dari Abu ya, Abu tentang apotik ya. Apa sih sebenarnya fungsi apotik dan juga apakah ada apotik online? Oke, sampai sini mungkin siswa yang lain ada yang tahu? Perkenalkan, nama saya Wulandasari. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abu. Apotik online itu tidak ada, tetapi adanya menyediakan obat-obatan. Ya, terus? Dan fungsinya adalah menyediakan obat-obatan untuk pasien. Oke, bagus. Oke, bagus sekali ya. Jawaban dari Wulan sudah menjawab pertanyaan dari aku. Ya mungkin aku sudah jelas ya yang ditanyakan bahwa fungsi dari apotik dan juga apakah ada apotik online itu sudah dijawab oleh temannya. Saya rasa sudah cukup jelas, bagus, baik ya, bahwa apotik online itu sebenarnya tidak ada, tetapi dia menyediakan penjualan atau pembelian online. Ya, yang kedua, fungsi apotik itu adalah dia fungsinya untuk menyediakan obat-obatan atau menyediakan obat yang dibutuhkan pasien atau oleh masyarakat. Gitu ya. Saya rasa Abu sudah jelas ya. Jelas ya. Oke, mungkin materi kita sampai ke sini ya. Nanti kita bagi yang saya sudah jelaskan tadi, sudah saya penjelasan tentang kelompoknya. Tadi dibagi jadi 5 kelompok ya, benar ya, 5 kelompok ya. Yang pertama itu kelompok A itu tentang puskesmas, kelompok B itu tentang klinik, kelompok C itu tentang rumah sakit, kelompok D tentang apotik, dan kelompok E tentang laboratorium. Ya, ini sudah dibagi kelompoknya ya, sudah ya. Oke, kalau sudah, kita kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk mendiskusikan ya per kelompok. Ya, kelompok ini sudah kita acak tadi ya. Sudah kita acak. Jadi dalam satu kelompok itu sudah mempunyai materi masing-masing. Oke, silakan. Silakan.
Ya, untuk diskusi boleh, silakan untuk mengeluarkan HP-nya, tetapi tidak boleh membuka yang lain selain pelajaran kita ya. Adalah tempat aktivitas ilmiah siswa dan guru untuk melakukan percobaan atau eksperimen, penelitian atau riset, observasi, demonstrasi, dan terkait dalam kegiatan belajar mengajar. Praktek profesi farmasi sekaligus menjadi praktik. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, apotheke, yang secara harfiah berarti Diskusi kita sudah selesai dan kalian sudah kembali ke kelompok asalnya, ya, sudah kembali ke kelompok asalnya, ya. Jadi silakan satu orang perwakilan per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Ini kan ada 5 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok A tentang puskesmas, kelompok B tentang klinik, kelompok C tentang rumah sakit, kelompok D tentang apotek, dan kelompok E tentang laboratorium. Silakan ketua kelasnya untuk maju ke depan. Silakan untuk kelompok A, boleh geser sedikit ke sana, boleh. Oke, silakan kelompok A terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Silakan kelompok A. Puskesmas adalah unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh. Oke, itu presentasi dari kelompok A, ya. Selanjutnya silakan untuk kelompok B. Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan klinik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Biasanya klinik hanya mengobati penyakit-penyakit ringan seperti demam dan sebagainya. Sedangkan kasus-kasus yang lebih parah dianjurkan ke rumah sakit. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok C untuk mempresentasikannya. Oke, saya akan menjelaskan tentang rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Dan juga fungsi rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 2009 tentang rumah sakit, fungsinya sebagai pelayanan rawat jalan, klinik, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan ibu dan anak. Dia untuk mempresentasikan tentang apotek. Apotek adalah tempat jual dan kadang membuat atau meramu obat. Apotek juga merupakan tempat apoteker melakukan praktik profesi dan farmasi sekaligus menjadi praktiker. Ya, selanjutnya silakan untuk yang terakhir tentang laboratorium untuk kelompok E. Laboratorium adalah tempat aktivitas ilmiah siswa dan guru untuk melakukan percobaan atau eksperimen, penelitian, observasi, demonstrasi.
sekian ya, tetapi nanti kita ada penutup, ada kesimpulan ya. Ini kita tadi sudah mendengarkan bersama-sama ya, kita sudah memperhatikan temannya ketua kelas dari masing-masing kelompok sudah menjelaskan tentang 5 fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, dan juga laboratorium. Oke, kita sudah hampir, materi kita sudah selesai dan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mungkin untuk selanjutnya, untuk penutupan hari ini, kita bisa menanyakan hasil atau kesimpulan pada kegiatan belajar pada hari ini. Silakan siapa yang mau menyimpulkan. Oke, saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini tentang puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, dan laboratorium. Pelayanan kesehatan ini juga terbagi menjadi 3, yaitu tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah memberikan kesimpulannya ya. Untuk Sari sudah memberikan kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Dan kemudian yang terakhir ini ada refleksi. Refleksinya itu adalah saya ingin menanyakan apakah kalian sudah memahami pembelajaran tentang pelayanan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah sudah jelas? Jelas. Karena sudah disebutkan salah satu teman kalian, saya rasa sudah jelas ya. Sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas berbagi doa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, dengan berakhirnya doa pada pembelajaran hari ini, maka berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Ya, besok kita akan belajar lagi ya. Minggu depan kita akan pertemuan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit ya. Paham ya? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.